Hai, kembali lagi ke Sounding. Kita mau membahas mengenai suicide atau bunuh diri. Oke. Belum lama ini saya bergabung di dalam sebuah komunitas di mana banyak sekali teman-teman yang punya masalah dengan dirinya. Sampai menurut mereka solusi terakhir adalah menyerah dalam hidup. Gitu ya. Nah, hal-hal ini kan sebenarnya terjadi di banyak orang ya, tapi nggak semua orang berani speak up, nggak semua orang berani mencari pertolongan atau bergabung di dalam sebuah komunitas. Yang saya mau bahas begini teman-teman, kadang rasa keinginan untuk bunuh diri itu kan hadir karena kita menyerah ya, kita menyerah. Biasanya kita menyerah itu karena kemarahan yang ditimbulkan dari kecil, rasa tidak terima sama situasi, rasa miskin yang nggak kelar-kelar, ditinggal pacar, suami atau anak, terus apa lagi? Pertemanan yang tidak pernah ada, terus keluarga yang tidak sempurna. Oke. Saya di sini cuma mau mengingatkan teman-teman. Kita lahir itu seperti saya sudah pernah bilang di beberapa video sebelumnya, kita lahir itu dengan proses yang sangat luar biasa. Kita hidup itu untuk sebuah proses yang sangat luar biasa. Kita tidak diciptakan Tuhan untuk menjadi pecundang yang kalah perang bahkan sebelum dia masuk ke dalam perangnya. Gitu. Tapi Mbak Di nggak ada yang sayang sama saya, itu menurut kamu, karena kamu berkubang di dalam ketidakterimaan kamu sama hidup, di dalam kesedihan kamu, gitu. Tapi Mbak Ding dari saya kecil saya dibully, semua orang melihat saya sebagai lelucon. Itu menurut kamu, karena kamu tidak mau melihat itu sebagai bahan bakar pergerakan kamu, gitu. Apalagi alasannya? Tapi Mbak Ding, pacar saya meninggalkan saya, terus kenapa? Suami saya meninggalkan saya, terus kenapa? Gitu. Waktu kamu berkejaran, waktu kamu di dalam perut, waktu kamu belum menjadi janin, waktu kamu masih berupa sperma dan sel telur, kamu pun sendiri. Bukan saya bilang bahwa manusia bisa hidup sendiri, bukan. Tapi lebih ke kamu berjuang sendiri untuk menjadi kamu yang sekarang. Kenapa kamu menyalahkan? Kenapa kamu mengatasnamakan banyak orang di luar kamu untuk satu hal, yaitu menyerah. Gitu. Nah, sekarang saya tanya gini. Kamu mau bunuh diri perkara pacar. Nanti ketika kamu mati, dia akan datang ke pemakaman kamu. Kamu pikir dia akan menyesal? Belum tentu. Dalam kurang dari berapa bulan dia akan punya pacar baru. Begitupun mungkin suami. Gitu. Atau pertemanan kamu. Kamu bunuh diri karena kamu dibully dan segala macam. Apa dengan kamu mati berarti mereka berhenti? Mereka cuma akan datang ke pemakaman kamu, mereka menyesal sebentar. Kemudian sudah, bahkan mereka mungkin nggak bisa ingat kamu lagi. Gitu. Kamu tidak lahir untuk dilupakan. Kamu harus paham bahwa kembalikan lagi diri kamu ke Tuhan. Saya pernah hampir menyerah di dalam hidup. Pernah, beberapa kali saya coba dan ternyata memang Tuhan tidak mau saya pergi. Gitu. Begitupun suami saya. Kamu tahu ada orang yang pernah coba buat bunuh diri dari menggantung diri dengan seutas kabel dan kabelnya putus. Itu saking Tuhan nggak mau. Kamu tahu ada orang yang lompat dari gedung tinggi, dia nggak mati, dia cuma cacat. Udah menurut dia hidupnya nggak menyenangkan, ditambah dengan cacat. Gitu. Ada lagi orang yang sengaja menabrakkan diri ke kaca, orang sengaja menabrakkan diri ke kendaraan. Dan kalau Tuhan bilang itu belum waktunya dia, tetap dia tidak akan mati. Dia cuma akan memiliki luka yang lebih parah dari sebelumnya. Ya. Jadi kalau ada orang yang bilang begini, kita hidup cuma sekali. Saya kurang setuju dengan itu. Karena setiap malam ketika kita tidur dan kita bisa terbangun, teman-teman, kita itu dikasih hak, kita dikasih hadiah untuk mencoba satu hari lagi, untuk mencoba satu hari lagi, untuk mencoba satu hari lagi. Jadi pergunakan waktu kamu untuk hal-hal yang berguna gitu. Jangan biarkan kamu lahir kecil, remaja, dewasa dan kemudian mati begitu saja tanpa ada yang mengingat kamu sama sekali.
Jika ada orang yang meremehkan kamu, mengecilkan kamu, dan akhirnya membuat kamu hampir menyerah, tahan. Tahan teman-teman. Tetap berdiri tegak dan lawan. Ingat, balas dendam terbaik adalah dengan kesuksesan. Kasih lihat sama semua orang di dunia ini bahwa kamu bisa. Karena Tuhan tahu kamu bisa, kamu dikasih kesempatan untuk lahir. Karena Tuhan tahu kamu bisa, kamu dikasih kesempatan untuk seperti sekarang. Karena Tuhan tahu kamu luar biasa, makanya kamu mengalami banyak hal-hal luar biasa. Ya, cari hal-hal baik di hidup kamu. Kalau nggak ada sama sekali, keluar rumah, lihat pohon, lihat rumput, lihat matahari, lihat bulan, lihat daun, lihat. Sebegini hebatnya ciptaan Tuhan buat menyenangkan kamu. Ya. Jadi pahami lagi, kita hidup bukan untuk menjadi orang biasa. Kita hidup untuk menjadi berkat buat orang lain. Kita hidup untuk menjadi cerita baik untuk anak-anak kita kelak. Oke? Sekali lagi, jangan menyerah sekarang. Nanti nyerahnya ketika Tuhan yang suruh kamu pulang. Oke? Terima kasih sudah duduk manis.